Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Wulan Juliana, Adelia Putri Salsabila, Cantika Zahra, Destina Rahmawati, dan Aulia Safitri ingin mempresentasikan dua bab, yaitu bab 3 dan bab 5 yang berjudul Analisis Pekerjaan dan Rekrutmen Karyawan. Izinkan kami untuk memulai mempresentasikan bab yang pertama, yaitu bab 3, Analisis Pekerjaan. Dimulai dengan saya, Wulan Juliana, dengan NPM 2023 14500 Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai pekerjaan, termasuk tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan persyaratan yang dibutuhkan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia Safitri. Saya Aulia Safitri dengan NPM 2023 14500 akan melanjutkan penjelasan dari bab 3, yaitu terminologi pekerjaan. Terminologi pekerjaan ini ada 8, yaitu yang pertama micromotion atau pekerjaan sederhana. Yang kedua ada elemen, yaitu gerakan yang lengkap. Yang ketiga itu ada teks atau upaya terhadap tujuan. Yang keempat ada duties. Yang kelima ada responsibility. Yang keenam position atau seluruh pekerjaan. Yang ketujuh job atau kesamaan kecakupan. Dan yang terakhir ada occupation atau pengelompokan jobs. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adelia. Saya Adelia Putri Salsabila dengan NPM 2023 14500 Tujuan dari diadakannya analisis pekerjaan ini yaitu 1. Menyediakan informasi yang realistik yang berkaitan dengan aktivitas, kondisi tempat kerja, dan persyaratan kerja pada pelamar. Yang kedua, identifikasi hubungan antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, merumuskan aktivitas karyawan dan kaitannya dengan tugas. Yang keempat, menyediakan informasi untuk membuat keputusan tentang ketenaga kerjaan konsisten dengan aspek legalitasnya. Maksudnya adalah memastikan bahwa setiap keputusan terkait pekerjaan didasarkan pada data yang objektif, relevan, dan sesuai aturan hukum sehingga dapat mencegah diskriminasi. Yang kelima, sumber informasi pelatihan, perencanaan, dan pengembangan karir. Yang keenam, sebagai alat untuk redesign atau dapat dikatakan sebagai alat untuk merancang kembali pekerjaan agar lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan. Tujuan ini membantu mengidentifikasi pekerjaan yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk mendukung tujuan organisasi. Yang ketujuh, pedoman bagi penyelia untuk membuat resume. Dan yang terakhir, dapat memfasilitasi perubahan organisasional dalam mengidentifikasi pada saat merger atau penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi entitas baru, akuisisi atau proses di mana perusahaan mengambil alih perusahaan lain baik hanya berupa saham mayoritas atau kontrolnya atau bahkan seluruh asetnya, dan downsizing atau proses pengurangan ukuran atau skala organisasi dengan mengurangi jumlah karyawan, divisi atau operasional tertentu. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Destina. Nama saya Destina Rahmawati dengan NPM 2023 14500 Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian kegunaan dari bab 3. Yang pertama ada penarikan rekrutmen dan seleksi, kedua ada kompensasi, ketiga ada penilaian kinerja, yang keempat ada pelatihan, dan yang kelima ada evaluasi. Lalu, cara efektif dalam evaluasi, yang pertama ada planning the job analysis, kedua ada preparing and communication, yang ketiga ada conducting the job analysis, yang keempat ada developing, dan yang kelima ada maintaining and updating job. Saya Cantika Zahra dengan NPM 2023 14500 Saya akan melanjutkan materi tentang bab 3, yaitu metode pengumpulan informasi. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat kombinasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang elemen analisis pekerjaan. Yang pertama ada uraian jabatan, yaitu job description yang berisikan identifikasi jabatan, tugas pengawasan, hubungan dengan jabatan lain, mesin, alat dan bahan yang digunakan, kondisi kerja, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, spesifikasi jabatan atau job specification, yaitu persyaratan pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, pengetahuan dan keterampilan, fisik dan mental, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya kami akan mempresentasikan bab 5, yaitu rekrutmen karyawan.
Dimulai oleh saya, Wulan Juliana, dengan NPM 2023 14500-773. Saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang capable untuk dipekerjakan oleh suatu organisasi. Rekrutmen stop ketika setumpuk aplikasi surat lamaran offline maupun online sudah didapatkan. Selanjutnya, ada tujuan dari rekrutmen karyawan. Yang pertama yaitu memikat sekumpulan para pelamar yang memenuhi standar kualifikasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan. Karyawan akan ditingkatkan penghasilannya dan betah dalam waktu yang lama. Yang ketiga, memiliki efek luberan atau spillover effect, yaitu citra perusahaan akan tetap baik walaupun aplikasi pelamar tidak di-follow up dan tetap memiliki kesan yang positif terhadap perusahaan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aulia Safitri. Saya Aulia Safitri dengan NPM 2023 145000786 akan melanjutkan penjelasan materi dari bab 5 tentang rekrutmen pekerjaan, yaitu alasan dari dilakukannya rekrutmen pekerjaan. Yang pertama itu ada karena berdirinya organisasi baru, yang kedua itu karena adanya perluasan kegiatan organisasi, yang ketiga ada karena terciptanya pekerjaan baru, yang keempat karena perpindahan karyawan, dan yang kelima itu ada karena pemberhentian karyawan secara normal, tidak terhormat, pensiun, maupun meninggal dunia. Dan selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip rekrutan karyawan. Yang pertama itu ada mutu karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga itu biaya yang dibutuhkan diminimalkan. Yang keempat itu perencanaan dan keputusan strategi. Yang kelima, flexibility. Dan yang keenam, pertimbang-timbangan hukum. Baik, maka penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adelia. Saya Delia Putri Salsabila dengan NPM 2023 14500-790 akan melanjutkan penjelasan tentang proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, yaitu 1. Penyusunan strategi untuk merekrut di mana Departemen SDM bertanggung jawab di dalam menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan akan direkrut, di mana dan kapan. Yang kedua, pencarian pelamar-pelamar kerja melalui sumber-sumber perekrutan yang ada, baik dari internal maupun eksternal ataupun online. Yang ketiga, penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok penyaringan atau tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Yang terakhir, 4. Pembuatan kumpulan pelamar atau aplikan pool yang terdiri atas individu-individu yang telah sesuai kriteria rekrut. Lalu, pengelolaan yang terdiri dari menyaring aplikasi awal, initial screening, mengelompokkan dan memprioritaskan kandidat, dan setelahnya akan ada proses wawancara dan penilaian. Lalu selanjutnya, pada umumnya kendala atau hambatan yang ditemukan dalam proses rekrutmen ini yaitu 1. Kebijaksanaan organisasi atau perusahaan yang meliputi kebijaksanaan dalam hal kompensasi, status kepegawaian, apakah menggunakan sistem part-timer atau temporer, dan kebijaksanaan rekrutmen tenaga lokal atau expatriate di mana perusahaan ingin menurunkan biaya dan menggantinya dengan penduduk lokal. Lalu yang kedua, perencanaan SDM itu sendiri. Yang ketiga, tindakan afirmatif, di mana perlu adanya pertimbangan untuk menghindari adanya diskriminasi dalam perekrutan tersebut. Yang keempat, kebiasaan merekrut, di mana perekrut lebih aktif daripada pelamar. Perekrut cenderung lebih banyak bicara dan bercerita dibanding mengenal karakter pelamar itu sendiri. Yang kelima, kondisi lingkungan eksternal seperti jumlah pengangguran, tren perusahaan, kekurangan pada suatu keahlian, peraturan perburuhan, dan lain-lain. Yang keenam, persyaratan jabatan yang tidak terlalu dibutuhkan dibandingkan dengan tingkat pendidikannya. Yang ketujuh, biaya penarikan, di mana kualitas, kuantitas, dan biaya yang ada tidak sejalan. Dan terakhir, 8. Insentif berupa perangsang untuk menarik pelamar. Lalu selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Destina. Nama saya Destina Rahmawati dengan NPM 2023 145000800. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan bagian pada bab 5 yaitu bagian sumber internal.
Sumber internalnya itu ada lingkungan internal perusahaan atau organisasi, kemudian metodenya ada job posting, job bidding, transfer, promosi, dan demosi. Untuk keunggulannya ada 4. Yang pertama ada memahami kekuatan dan kelemahan karyawan, kemudian karyawan sudah tahu tentang organisasi, kemudian ada kesempatan promosi dan pencegahan loyalitas, dan yang terakhir ada memperbaiki ROI. Untuk kelemahannya, terjadi persaingan yang tidak sehat, stagnasi ide, terus perlu manajemen karir, dan yang terakhir ada budaya nepotisme. Untuk sumber eksternalnya, sumbernya sendiri itu dari sekolah, akademik, universitas, mantan karyawan, departemen tenaga kerja, serta asosiasi profesional. Kemudian untuk keunggulannya, yaitu ada banyaknya calon karyawan yang berbakat, kemudian membawa pengetahuan dan perspektif baru, serta biaya perekrutan lebih murah karena tidak perlu pelatihan. Dan untuk kelemahannya sendiri, yaitu ada menarik dan menghubungi calon karyawan yang berpotensi lebih sulit, perlu masa adaptasi, kemudian menimbulkan masalah moral kerja pada karyawan internal yang perlu kualifikasi tersebut, serta yang terakhir, perlu manajemen karir yang sempurna. Saya Cantika Zahra dengan NPM 2023 1450 0806. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang metode eksternal. Yang pertama itu ada advertensi, yang kedua agen tenaga kerja, yang ketiga employer referral and walk-in, yang keempat pameran bursa lowongan kerja, yang kelima perekrutan terbuka, dan yang terakhir magang. Selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi rekrutmen karyawan. Yang pertama ada jumlah pelamar, yang kedua jumlah usulan yang diterima, yang ketiga jumlah yang diterima, dan yang terakhir jumlah penempatan yang berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.